Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala Al-thamina asyara, yang ke-18. Nujahidu fi sabilillahi bi aqwalina wa af'alina wa amwalina wa anfusina. 16. Marhaba. Ya. As-sadisa asyara, yang ke-16. Wan nasu amamana wahidun min arba'atin. Al-awwal syakhsun amana muginan wa saddaqa mutma'innan wa habba ya'malu jaddan fi tariqi imanihi wa tahqiqi mabda'ihi badilan ghayatal juhdi wa aqsal mustata'i fa huwa minna wa nahnu minhu nu'adiduhu wa nad'u aydina fi yadihi sa'irina ala manhajir ra'il al-awwali wa lan yasluha akhir hadhihi al-ummati illa bima saluha bihi awwaluha. Yang ke-16, akhlak kita terhadap hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Habib Umar mengatakan wan nasu amamana wahidun min arba'atin. Manusia di hadapan kita ada satu di antara 4. Pokoknya di antara 4 itu ada salah satunya. Ini hasil risetnya Al-Habib Umar, hasil penelitian beliau lewat dakwah, lewat memahami kondisi masyarakat yang ada di usia 19 tahun. Masya Allah. Yang pertama beliau mengatakan syakhsun amana muginan, seseorang yang beriman dengan benar-benar. Ini ada orang betul-betul dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasaddaqa mutma'innan, dan dia meyakininya secara kuat, secara kenyataan tenang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa habba ya'malu jahadan fi tariqi imanihi wa tahqiqi mabda'ihi, dan dia bahkan sangat menjalankan kesungguhan dalam perjalanan imannya dan dalam merealisasikan tempat kekuatan dasar iman. Artinya dia menjalankan keimanan itu penuh dengan kemaksimalan. Ini kelompok yang pertama. Badilan ghayatal jahdi, atau boleh dibaca badilan ghayatal juhdi, mencurahkan kemaksimalan perjuangan, wa aqsal mustata'i, dan dimaksimalkan secara menurut kadar kemampuan yang paling, fahuwa minna, maka dia kelompok kita. Jadi kalau misalnya ada orang yang beriman dan dia betul-betul berjuang di jalan Allah, berarti betul-betul dia kelompok kita. Wa nahnu minhu, dan kita masuk kelompok dia. Ini enak nih kalau orang-orang yang model seperti ini. Dia ngaji, alhamdulillah. Dia zikir, alhamdulillah. Dia salat berjamaah, alhamdulillah. Dia mencurahkan sebagian waktunya untuk dakwah, untuk sedekah, untuk silaturahim, alhamdulillah. Berarti dia kelompok kita, kita kelompok dia. Nu'adiduhu, kita saling kerjasama dengan dia. Ajak kerjasama dengan dia, kerjasama dakwah, kerjasama dalam majlis, kerjasama dalam mengembangkan umat, kerjasama dalam menguatkan umat. Itu enggak usah dipungkiri lagi kalau orang-orang yang model seperti itu. Wa nadha'u aydina fi yadihi, dan kita letakkan tangan kita di tangan dia. Artinya kita jalin kerjasama dengan dia.
Karena ini orang benar. Betul-betul dia mencurahkan seluruh yang dia miliki untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apapun yang dia miliki untuk Allah. Harta, tahta, semuanya untuk Allah. Anak dan istrinya untuk Allah Subhanahu wa taala, semuanya untuk dakwah di jalan Allah. Sairina ala manhajir ra'il al-awwal, sebagaimana menempuh perjalanan generasi-generasi pertama. Generasi pertama adalah generasi Rasulullah dan sahabatnya Rasulullah, di mana mereka para sahabat memaksimalkan dakwah di jalan Allah. Kalaulah Sayyidina Imam Abu Bakar As-Siddiq seluruh hartanya untuk dakwahnya Rasulullah, seluruh hartanya. Sampai ketika hijrah, beliau bersama baginda Rasul dari Makkah ke Madinah. Ketika itu baginda Rasul bertanya, "Ya Abu Bakar, madza tarakta li ahlika?" Apa yang sudah engkau tinggalkan untuk keluarga engkau? Jawaban Sayyidina Abu Bakar, "Allah wa Rasulah." Allah wa Rasulah. Aku sudah tinggalkan buat mereka Allah dan Rasulnya. Jadi tidak ada sepeser pun buat mereka. Wahai Abu Quhafah, wahai Abu Bakar, la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Semuanya, semua harta. Ketika itu beliau mempunyai toko 11 di Makkah. Bukan seperti toko kita, toko toko kelontong atau toko kecil-kecilan. Ini toko besar pada zamannya. Ibarat mungkin di zaman kita mall kali ya gitu. Ini punya 11 mall. Kira-kira ngitung duitnya berapa? 11 mall. Iya. 11 mall dijual, itu semuanya buat dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantas Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law wudi'at," andaikan diletakkan amal Abu Bakar As-Siddiq. "Law wudi'a amalu Abi Bakar As-Siddiq," andaikan atau kama qala Nabi Mustafa. Andaikan itu diletakkan amal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan amal seluruh umatku. Dengan seluruh umatku. Ini amalan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar sedikit, paling berapa? Berapa dirham atau berapa kalau kita lihat di Saudi atau real atau sebagaimana atau dolar atau rupiah sekarang misalnya. Kecil. Itu mau dibandingkan dengan amal ibadah atau sedekah yang dilakukan oleh umat baginda Rasulullah semuanya. Larud jihad a'malu Abi Bakrin, maka dimenangkan amalan Sayyidina Abu Bakar. Karena ikhlas. Ikhlas betul-betul lillah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana orang kufur, beliau beriman. Di mana orang membunuh Rasulullah, beliau melindungi Rasulullah. Di mana Rasulullah sendiri, beliau berdoa, "La tahzan innallaha ma'ana." Fi ghari Thawr, di Gua Thur, perjalanan dari Makkah menuju Al-Madinatul Munawwarah. Dikejar baginda Rasulullah dan beliau. Allah tolong gitu. Ini sebagaimana yang terkenal nih ucapan dari Al-Imam Malik bin Anas, Sayyidina Al-Imam Malik bin Anas, guru dari Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang terkenal dengan mazhab Imam Maliki. Ini Al-Imam Malik kalau di Ramadan khatam Al-Quran sebulan cuma 60 kali. Al-Imam Malik di Ramadan itu beliau khatam Al-Quran cuma 60 kali. Di siang hari sekali, di malam sekali. Kalau itu Ramadan 30 hari berarti 60 kali. Itu amalan Al-Imam Malik bin Anas. Itu belum ngajar ya. Belum ngajar di murid-muridnya, belum ngajar di pelosok, di pedesaan, di kota, belum dakwah. Nah itu, ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu. Belum lagi ngarang, belum lagi nulis. Karena kerjaan mereka para ulama selain baca Quran, ngarang, ngajar dan sebagainya. Nulis lagi, nulis, ngajar lagi, dan ngajar, kemudian baca Quran lagi. Berkah. Kalau misalnya kita mau hitung, emang mungkin? Karena kita belum masuk dalam area mereka. Makanya kita mengatakan, apakah mungkin? Belum kita masuk. Coba kalau misalnya kita udah mulai merasakan manisnya dekat dengan mereka, maka niscaya kita bakal mengatakan, oh iya mungkin. Kenapa? Udah merasakan manis. Itu baru merasakan manis dekat dengan mereka. Bagaimana masuk dalam kelompok mereka? Allahu Akbar.
Imam Syafi'i bukan begitu. Di bulan suci Ramadan amalannya dalam satu bulan itu cuma 60 kali khatam Quran. Nah, Imam Malik nih yang berucap Imam Darul Hijrah sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah. Akan datang nanti seorang imam di Al-Madinah yang ilmunya menebar ke seluruh ufuk, timur, barat, utara dan selatan. Mereka para ulama menafsirkan sabda Rasulullah, itulah Sayyidina Imam Malik bin Anas. Gitu. Padahal Imam Malik belum ada. Ini Rasulullah yang bersabda tuh, lihat. Saking agungnya Imam Malik bin Anas. Jauh dari baginda Rasulullah menuju Imam Malik bin Anas. Kalau itu mudah. Ini hari kiamat sudah diketahui oleh baginda Rasulullah. Nanti hari kiamat begini, hari kiamat begini. Datangnya Imam Mahdi begini, datangnya Nabi Allah Isa begini. Itu kan semuanya banyak bersumber dari sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar enggak? Benar sabda Rasulullah. Sudah terbukti, sedang terbukti dan akan terbukti. Walan yasluha akhir hadhil ummati illa bima salaha bihi awwaluha. Tidak baik akhir umat ini kecuali sudah baik awalnya. Jadi kalau misalnya umat ini baik karena memang awalnya itu baik. Kalau misalnya dalam satu masjid itu masyarakatnya, jamaahnya aja baik, berarti pendiri-pendirinya baik. Gitu. Berarti pendiri-pendirinya ikhlas. Pengurus-pengurusnya ikhlas. Kok bisa pengajian bisa banyak kayak begitu? Berarti pengurusnya pada ikhlas. Enggak pada bertengkar. Dalam bahasa Betawi enggak pada berkelahi. Enggak pada berkelahi gitu. Semuanya benar. Saling kerjasama. Itu kita lihat. Gitu. Jadi ini ucapan sangat-sangat terkenal dari Al-Imam Malik bin Anas. Gitu. Kalau kita mau lihat dalam satu kekuatan masjid, mushola, majlis taklim, kita lihat aja. Kira-kira berapa gelintir jamaah yang sholat, yang ngaji dan sebagainya. Itu menunjukkan tentang keikhlasan sang pendiri, keikhlasan orang-orang sebelumnya. Nah, umat baginda Rasulullah bisa menjadi baik karena memang generasi awalnya baik. Rasulullah, keluarga Rasulullah, para sahabat, mereka ikhlas. Kenapa Islam itu langgeng di Indonesia? Karena yang membawa Islam di Indonesia ikhlas. Mereka para wali songonya, mereka para aulia, mereka para ulama, para habaib, para kiai dan ajangan dan sebagainya, semuanya para asatid, itu karena mereka ikhlas. Gitu. Tanda tuh ya. Tanda. Masya Allah, pesantren udah ratusan tahun ikhlas. Pesantren ratusan tahun ikhlas. Gitu. Masya Allah tuh masjid, Masya Allah enak aja tuh, padahal udah ratusan tahun, berarti ikhlas. Gitu. Yang kedua, itu yang pertama tuh. Itu kalau misalnya kita jumpai orang model seperti itu, ajak kerjasama dakwah, ajak kerjasama berbagai macam untuk mengembangkan umat, ajak. Karena kita masuk dalam kelompok mereka dan mereka kelompok kita. Yang kedua, B. Ba itu B ibaratnya. Tadi A, ini B. Syakhsun arafal haqqa, seseorang yang sudah mengenal kebenaran. Ada orang udah tahu dia kebenaran. Wa amana bih, dan dia beriman kepada kebenaran tersebut, yaitu dia beriman kepada Allah. Illa annahu imanun haimun fatir. Tapi imannya iman tidur dan hangat-hangat kuku. Imannya cuma iman tidur, iman hangat-hangat kuku. Ngaji yuk ngaji. Yuk, dia giliran ngaji dia tidur. Benar-benar tuh orang. Enggak gimana-gimana sih. Dia ngajak ngaji luar biasa. Giliran waktunya ngaji dia tidur aja udah. Di mana? Di rumah. Apa? Kenapa? Oh ini ya banyak di sini. Saya nggak gimana-gimana. Ini kan lagi ngaji. Saya nggak ada kesana dan kesini. Enggak. Ini artinya ada orang yang model kayak begitu. Ngaji yuk ngaji. Giliran ngaji dia tidur. Benar-benar. Sedekah yuk sedekah. Benar-benar dah. Orang udah pada sedekah dia enggak. Tapi masih mending juga sih. Masih mending juga daripada dibilang haram sedekah. Aduh, orang ke masjid dibilang haram, tapi masih mending. Tapi imannya hangat-hangat kuku nih dia. Kalau dalam istilah Betawi, nggak enak juga lagi ngaji. Hangat-hangat, itu nggak enak juga. Hangat-hangat kopi ya deh.
Hangat-hangat kopi gitu. Yasghulu alaihi amal, berat buat dia untuk melakukan amal ibadah, berat. Tapi kalau ngomong benar banget ini Masya Allah malam kita menjelang malam 27, ayo kita nangis di hadapan Allah, ayo jamaah. Gila malam 27. Kemana dia? Astagfirullahaladzim. Itu ya Allah. Yasghulu alaihi amal, berat buat dia untuk melakukan sesuatu bimuqtadah, menurut ketentuan yang ada, dia benar-benar berat. Ya iman hangat-hangat kuku gitu. Dibilang iman banget ya enggak beriman juga enggak, emang hangat-hangat kuku. Model nih dalam masyarakat banyak yang kayak begini, bahkan banyak banget. Wa yachugu alaihi al-badlu fi sabili, dan rumit buat dia untuk memaksimalkan, mencurahkan tenaga di dalam jalan Allah. Jelas orang dia bilang ayo dakwah, dia enggak datang. Ayo ini. Ibarat kalau misalnya dia naik mobil sebagai temennya sopir siapa? Kenek. Ayo Bandung. Orang udah sampai Bandung dia masih di mana? Dia masih di Lebak Bulus. Orang udah sampai Bandung atau udah sampai Garut dan sebagainya, dia masih di Lebak Bulus. Calo tuh. Ibadah juga banyak calonya. Ayo tarawih. Ngapain ente ginari? Dia lihat di masjid mana dia ada lagi ngopi enak-enakan. Ente ngajak orang tarawih, ente lagi ngopi. Ya dah, ente aja dulu jalan. Fahada nad'uhu ilal amal. Nah, orang model seperti ini kita ajak dah. Santun. Soalnya ada kebaikan di dalam dirinya. Masih ada kebaikan di dalam dirinya, kita ajak tuh dia. Kalau tadi mah kita ajak kerjasama. Ini kita ajak. Wal jiddi fi sabili mabda'il haqq, dan kita ajak untuk bersungguh-sungguh menuju perjalanan keagungan yang benar. Alladzi amana bih, yang dia beriman, wartada, dan yang dia sudah minta ridhonya Allah. Munibina lahu, yang mubayyinina lahu, memberikan penjelasan buat dia. Nah, kalau kita mau ajak dia, ajarin perlahan. Ada kebaikan dalam dirinya walaupun hangat-hangat kuku, penuh dengan santun, ajarin gitu. Laisal iman bitamani, karena memang iman itu bukan angan-angan. Ajarin, Bang Haji, bagus sih Bang Haji nyuruh orang pada sholat. Bang Haji bagus nyuruh orang pada ngaji. Masya Allah, saya mau jadi kayak Bang Haji nih gitu. Iya ya. Tapi andaikan ada absen tuh di masjid, kenapa Bang Haji nggak pernah hadir? Satu waktu itu ngomong kayak gitu, ngeteh, lagi ngopi, atau di malam habis tarawih ngobrol santai, makan kacang dan sebagainya, ngobrol santai. Sekira-kira nggak ada orang, karena kalau kita nasihatin orang, ada orang, di mana kita nasihatin orang nggak ada orang, itu hasilnya beda jemaah. Penting kita nasihatin orang, jangan ada orang. Kalau perlu kita datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita bawa tentengan dulu, jeruk 5 kilo. Begini. Iya. Tadi antum adzan bagaimana? Allahu Akbar. Kira-kira menurut antum nih Allahu Akbar benar enggak? Menurut antum gimana? Kenapa? Kita udah bawa jeruk 5 kilo. Kalau menurut saya sih, menurut guru-guru saya, Allahu Akbar. Karena nggak ada Allahu Akbar. Oh gitu ya? Diterima nggak? Diterima. Udah makan bakso dulu, udah ngeteh dulu. Kita dakwah, ngeluarin, jangan pelit. Kita mau membantu umat baginda Rasulullah menjadi baik, jangan pelit. Ini kita ngajak dakwah orang, bagaimana caranya biar orang ngeluarin duit buat kita. Aduh, ini nggak benar kan? Nih, Masya Allah, ente mau masuk surga gak? Ya mau. Duit. Anak punya pesantren. Pesantren kalau misalnya tuh kira-kira ente bersedekah 7 juta, ente bakal mendapat ini. Oh Allah. Tapi intinya apa? Biar sedekah di pesantren kita. Jangan dong. Gak boleh. Tidak boleh, dan tidak diungkapkan lewat syariatul Islam. Kenapa?
kelihatannya agama tapi tujuannya dunia. Gak boleh yang kayak begitu. Iya kan? Saya aja ngeri untuk ngomong-ngomong kayak gitu. Walaupun saya lagi ngebikin pesantren, saya ngeri. Ngeri betul-betul. Cuma ide Ustaz Abdul Aziz aja yang ngumpulin setiap Jumat tempo waktu untuk membantu lagi pembuatan pesantren. Saya ngeri. Apalagi saya sampai bilang, ayo mau masuk surga enggak? Kalau ente mau masuk surga, ayo bangun pesantren saya ini dan ini. Ya Allah, kayak tukang obat kalau begitu jadinya. Tidak kalau begitu. Paham enggak jemaah? Ini tidak seperti itu. Tidak murahan. Seseorang dai tidak murahan dan tidak menganggap murah. Tidak murahan, itu murah betul, Masya Allah. Seorang ulama harus mempunyai rasa harisma. Sampai bahkan terkadang kalau misalnya itu majelisnya butuh, malu untuk ngomong. Dia minta sama Allah. Dia ketok pintunya Allah. Kalau memang betul dia bersungguh-sungguh kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, besok datang. Walaupun sah-sah saja. Tapi saya ngomong kepada murid-murid yang mempunyai kekuatan iman. Jangan setiap murid diminta duit. Jangan seperti itu jamaah sekalian. Gitu. Apalagi orang baru pada ngaji, duit mulu. Orang pada ngaji dimintain duit mulu ini. Emang Islam kayak begini? Oh gini. Nah, gitu kan. Enggak semua iman kaum muslimin sama jamaah. Bandingkan menurut kadar keimanan seseorang. Enggak bisa kita berbicara di hadapan umum itu harus sama, tidak, beda. Walakin mawaggara fil qalbi, iman itu yang terpatri di dalam hati. Ada goncangan apapun dia tetap kuat. Itu namanya iman. Mau dikasih mie, mau dikasih Indomie, mau dikasih kesehatan, mau dikasih duit, dia tetap kuat. Enggak berubah akidahnya. Tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa saddaqahul amal. Yang namanya iman itu diaplikasikan lewat amal perbuatan. Lihat, saya cinta ulama, benar. Ente ngaji gak? Kan banyak orang cuma ngomong begitu. Saya mah cinta sama ulama. Cuma ente dekat ulama? Enggak. Ente ngaji sama ulama? Enggak. Bukan cinta namanya. Cinta pembuktian. Cinta pembuktian. Fa in afaga min ghaflatihi, andaikan dia sadar dari lalainya. Ini orang yang punya iman hangat-hangat kuku. Fa in afaga min ghaflatihi, andaikan dia sadar dari lalainya, wastaiqadha min subatihi, dan dia terbangun dari tidurnya. Subat artinya naum. Naum terkenal tuh bahasa Arab, naum tidur. Subat pun tidur. Ini pengalaman bahasa kita nih. Jadi kalau kita baca semakin banyak ngaji, semakin berpengalaman berbahasa. Fadzaka manuridu lah. Itu yang kita harapkan kalau dia terbangun dari kesadarannya, terbangun dari tidurnya, melek mulai. Yang dia omongin dia tahu, ya Allah saya berani banget ngomong tapi ngamalin enggak. Saya nyuruh orang melakukan kebaikan, nyuruh orang ngaji tapi saya enggak ngaji. Sadarkan tuh, sadarkan. Wa illa fa huwa akhuna. Andaikan belum tersadarkan dia masih tetap seperti itu, ngomong sih benar-benar, ngomong benar banget betul. Ngomong wali benar-benar hebat banget, tapi salat subuhnya kesiangan mulu. Kalau tentang magam wali hebat nih, waliullah, wali. Salat subuhnya kesiangan. Gak usah diapa-apain, itu saudara kita. Ala kulli hal, nas'alullah lana wa lahul hidayah. Kita minta kepada Allah buat kita dan buat dia untuk dapat hidayah, insyaallah. Kenapa? Hatinya ada kebenaran di situ. Kalau dia udah cinta wali sih, oh ini kuburan ini luar biasa, ini ziarah kubur, ziarah ke wali, ziarah ke ulama, ziarah ke habaib, ziarah ke kiai, ziarah ke Nabi Muhammad, ini semuanya banyak manfaatnya. Tapi dia sendiri malas ziarah. Itu masih ada kebaikan. Doain biar dia benar gitu. Jangan kita bilang munafik ente. Jangan gampang banget menjustis orang. Bisa jadi dia juga mau benar ucapannya, cuma belum ada kesempatan. Nah gitu aja. Itu yang kedua. Jim C. Jim di sini berarti C. Syakhsun mutasyakkikun la yahtadi sabilan. Ada seseorang ragu. Ragu betul-betul. Dia punya keyakinan, keimanan ragu. La yahtadi sabilan, dia tidak mengenal petunjuk. Enggak.
dia nggak bisa baca Quran, dia nggak pernah kenal hadis, dia jauh dari ulama. Atau mukadzibun, atau bisa jadi dia pendusta. Ini derajat lebih rendah lagi nih. Kalau yang tadi imannya masih hangat-hangat kuku, masih mending. Ghaira annahu laysa bimuharibin, tapi dia nggak pernah memerangi. Kalau lagi ngaji, dia biasa-biasa aja. Dia ngaji gak? Enggak. Tapi memerangi orang pada ngaji gak? Enggak. Sedekah gak ke masjid? Enggak. Tapi jalanan ditutup gak sama dia? Enggak. Masih mending nih. Dia enggak ngaji, enggak memerangi masjid, enggak memerangi jamaah. Dia enggak ngaji aja udah. Malas dia ngaji. Salat berjamaah malas. Banyak gak model kayak gini lagi? Rupa-rupanya makin banyak yang kayak begini. Enggak ngaji, tapi enggak benci sama pengajian. Enggak pernah salat berjamaah, tapi enggak benci dengan masjid. Wala mu'awwigi tariqil da'wati, dan tidak memotong jalan dakwah. Misalnya ada orang mau masuk ke masjid, dicegah sama dia, atau ditutup jalanan sama dia. Enggak. Dia cuma punya pemahaman saya, kamu. Atau dalam bahasa gaulnya lu, gua. Gitu. Tapi ini banyak di kalangan kaum muslimin. Nah, kalau udah begitu, bagaimana nih kita? Akhlak kita terhadap mereka. Fahadza bainana wa bainahu ad-da'watu ila Allah bil hikmah. Antara kita dengan dia dakwah kepada Allah dengan hikmah, santun. Santun, undang. Datangin, beri sesuatu. Setiap tahun kita lagi potong kambing, kasih dia dagingnya. Ketupat menjelang Idul Fitri, kasih dia ketupat dagingnya. Kalau zaman dulu ketupat dengan apa? Daging kebo gitu. Kalau sekarang berubah karena daging kebonya kemahalan, jadi opor ayam, nggak ada masalah. Gitu. Nggak ada opor ayam juga nggak ada masalah. Cuma sayur kuning doang, nggak ada masalah. Gitu. Kasih dia, kasih gitu. Andaikan perlu mujadalah, perlu debat, wal mujadalati billati hi ahsan. Andaikan perlu debat dengan penuh yang seindah-indah debat. Dan jangan debat kusir. Ini kan kalau ada ulama yang kerjaannya demen banget debat, itu nggak benar. Kalau ada ulama kerjaannya demen banget debat, sering banget debat orang, itu nggak benar. Ada orang ngomong di debat, ada orang ngomong di debat. Ini debat jalan terakhir. Sekira-kira tuh dia udah nggak percaya sama kita, dalil-dalil yang kita ungkapkan nggak percaya, keluarin dalil. Ibarat Nabi dan Rasul ketika mengeluarkan mukjizat itu kalau udah di akhir baru keluar tuh mukjizat. Ibarat mereka para wali itu kalau misalnya udah jalan terakhir keluar tuh karamah. Kalau enggak biasa-biasa aja wali. Jalan kehujanan. Waliullah kalau lagi hujan jalan kehujanan. Lepek, masuk angin lagi. Tapi satu waktu kalau misalnya ada orang nggak percaya dia bukan wali, apa-apaan tuh dia. Tahu-tahu dia jalan nggak kehujanan. Itu apa namanya? Bisa jadi itu adalah karamah. Kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada wali tersebut biar orang tahu. Gitu, biar orang tahu. Jadi itu seperti bentuk mukjizat, karamah, maunah dan sebagainya, itu jalan-jalan terakhir. Dan mereka para wali pun nggak mengharapkan karamah, enggak. Wali-wali nggak ngarepin karamah. Oh, kalau misalnya saya ngajar, siapa tahu saya ngajar di sini, kemudian saya di sono ada juga, di sono ada juga. Enggak. Wali nggak ngarepin kayak gitu. Tapi andaikan sesuatu terjadi seperti itu, nggak pernah mereka ngarepin. Nggak pernah. Bahkan terkadang mereka malu, ya Allah, orang tahu bahwa jasad saya ada 2, jasad saya ada 3, 4, 5 dan sebagainya. Malu deh, ya Allah, malu tuh. Kalau kita kan girang banget, ente hebat. Saya bukan wali kalau begitu jadi. Wali nggak pernah terpesona dengan amal ibadahnya. Tuh lihat, beda jamaah beda. Gitu. Wali ngeluarin karamah jalan terakhir. Seperti Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Idrus, orang nggak percaya sama dakwah beliau. Beliau datang dari Tarim atas izin orang tuanya Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Idrusul Akbar. Beliau datang ke Aden,
Orang-orang Aden enggak percaya dengan dakwah beliau. Beliau disakiti, enggak pada percaya. Akhirnya beliau minta kepada Allah turun hujan susu dari atas langit. Ya Allah, turunkan susu ya Allah dari atas langit. Turun. Dong ajak hujan susu. Dan orang-orang sekarang masih ada bukti susunya tuh. Masih ada. Dan saya ada peninggalan sesuatu. La ilaha illallah, apa jadi saya ngomong di media sosial ini. Ini keceplosan ngomong. Ini rahasia. Gitu. Walhasil gitu. Semuanya berkah. Tuh Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Idris. Doa turun hujan susu. Udah akhir udah. Sono ditolak dakwahnya, sono tolak. Minta langsung gegar, Allahu Akbar, turun hujan susu. Satu waktu Al Habib Saleh Tanggul, Jember, Habib Saleh Tanggul, banyak orang nggak percaya sama beliau. Habib kampungan. Memang doanya mustajab apa tuh dia? Gitu. Banyak orang ngomong gitu. Satu waktu Jakarta dalam keadaan paceklik. Beliau hadir di Kuitang, disuruh doa sama Habib Ali Kuitang. Setelah Habib Ali Kuitang udah meninggal, zaman Habib Muhammad anaknya. Ketika itu Habib Saleh disuruh doa. Orang nggak yakin, Habib kampungan, masa doanya mustajab. Hatta kalangan para Habib nggak begitu yakin. Beliau doa di atas podium Kuitang. Baru cuma sekedar gini, hujan langsung mengguyur Jakarta Raya semuanya. Karena Allah perlihatkan di situ. Di mana orang-orang pada ingkar, akhirnya Allah perlihatkan. Jadi itu bisa jadi kita seperti itu. Kita udah capek dakwah, capek. Ya Allah, kita udah capek dakwah ngajar, orang nggak percaya juga sama kita. Nggak pada juga ngejalanin kita. Capek. Giliran kita udah terlalu letih, capek, sakit, blok, capek, sakit dan sebagainya. Orang-orang pada ikut ngaji, deng. Itu mau lah pertolongan. Yang penting kita maksimal aja dulu dakwah. Maksimalin aja dulu ngaji. Maksimalin aja dulu ngajak orang pada melakukan kebaikan. Maksimalin. Mau diterima sama Allah atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nasiru binuril haqqi, kita berjalan dengan cahaya kebenaran. Wara'an hirafati afkari, di belakang pergolakan pemikiran mereka yang berubah-ubah. Wa tagallubiha fil dhalami, dan di balik kebimbangannya dalam kezaliman, asallahu an yunawwira aqlahu, yang mudah-mudahan Allah memberikan cahaya kepada akalnya. Wa yashraga fi qalbihi dia'ul huda, dan mudah-mudahan terpancar di dalam hatinya itu cahaya petunjuk. Lagi-lagi dakwah perlu dengan doa. Untuk model yang kedua doain, model yang ketiga barusan kita doa. Ucapkan ketika kita berada di bangun malam hari kita di hadapan Allah, ucapkan, ya Allah, sadarkan fulan bin fulan, ya Allah. Ini adab nih, ini akhlak. Bahkan, ya Allah, orang yang pernah aku hutang, yang pernah aku zalimi, ya Allah, berikan dia pahala besar, ya Allah, andaikan dia sudah meninggal dunia. Andaikan dia masih hidup, ya Allah, berikan umur yang panjang buat dia. Kenapa kita malas untuk mendoain orang? Doa kepada sesama muslim yang tidak terlihat kepada kita itu mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Da'watul ghaib mustajab. Doa yang tidak nampak, artinya orang di luar sana yang ketika kita doa dia tidak tahu, itu mustajab. Doain mereka. Itu kalau guru-guru kita tuh, kalau misalnya selalu dibangun malamnya itu atau setiap doanya ada waktu agak sedikit panjang disebut nama santri-santri. Disebut, ya Allah fulan bin fulan, ya Allah fulan bin fulan, ya Allah fulan bin fulan. Di mana berada dia dalam keagungan bersama Allah, berada di dalam keagungan kehangatan dengan Allah, disebut santri-santrinya, disebut orang-orang terdekatnya. Orang terdekatnya dengan sendirinya ada rasa sentuhan kenikmatan kepada Allah.
Bangun tidur, tuh santri dan orang yang didoakan buru-buru untuk sholat subuh, buru-buru untuk wudu, buru-buru untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Ada dampak dari doa. Nah, pentingnya kita nih, kalau kita mau doa berhasil, dakwah berhasil, banyak doa. Dakwah, doa, doa lagi doa dengan kemurnian doa. Anak susah banget, keras banget. Anak, keluarga susah banget, keras banget. Istri susah banget, keras banget. Doa. Tidak ada yang tidak mungkin terjadi kecuali kalau misalnya kita jalankan lewat doa. La yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. La yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Takdir aja bisa dirubah dengan doa. Banyak doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan kau berikan aku musibah ya Allah. Padahal tuh Allah udah nakdirin dia dapat musibah, enggak jadi. Itu akhlak kita kepada Allah. Akhlak kita untuk sahabat-sahabat kita, akhlak kita untuk mereka kawan-kawan kita yang ada di sekitar, di sana atau di sini. Dal itu syakhsun lam yaktafi bil kufri, seseorang belum disebut dengan kufur, belum disebut dengan kafir. Ini orang belum tentu kafir. Wat takdzib, dan belum tentu pendusta agama, belum tentu. Belum tentu dia kafir, belum tentu dia pendusta agama. Bal dhalla muadiyan, namun dia sering memerangi. Yuhawil isqata rayatil huda, seringkali menjatuhkan panji-panji agama. Di media sosial atau di mana aja dia benci sama ulama. Saya benci ulama, saya benci ulama, nah, misal. Tapi dia belum kafir, cuma ngomong kayak gitu. Mengadakan satu konfrontasi, mengadakan satu permusuhan dengan sesama muslim. Demennya ngadu domba di antara sesama muslim. Ini banyak orang-orang model seperti ini. Yuhawilu isqata rayatil huda wal haq, yang selalu berusaha untuk menjatuhkan panji petunjuk dan kebenaran. Wa yatahayyanul furasa lin-naili minal islami wa ahlihi, dan kemudian dia mengambil waktu untuk mengambil kesempatan dari umat Islam dan dari Islam. Fahadha laysa yaslu lahu illa haddasinani, dan ini tidak baik kecuali kita ungkapkan peperangan. Ila hadisinan, asalnya itu ngasa golok, perang. Habisan dia jelekin ulama mul, jelekin habaib mul, jelekin kiai mulu, jelekin masjid mulu, menjelekkan umat baginda Nabi besar Muhammad mulu. Ini dan itu, pokoknya dia benci sama Islam dan umat Islam. Padahal dia muslim. Perang dah. Ente mau perang? Umumkan, ente mau perang enggak? Kalian, ente mau perang enggak? Kan dulu begitu. Kalau zaman-zaman dulu, ini masya Allah, sama umat Islam benci, gedek, dan bahkan tuh selalu ngomongin kejelekan umat. Di sana sini yang dijelekan umat Islam, dijelekan umat Islam, yang dijelekan umat Islam semuanya. Ada tuh terkadang ulama mengatakan kalau begitu jadinya ayo main pedang. Mana mati duluan, saya atau engkau? Nah, gitu. Umumkan, ayo di tanah lapang kita berperang. Siapa mati duluan? Aku atau engkau? Perlu seperti itu kepada orang yang selalu jelekin Islam, padahal dia muslim. Kalau dia kafir emang udah ketahuan kafir, ya kafir ketahuan. Tapi dia muslim. Ini banyak juga model-model seperti ini. Allahu Akbar. Dia muslim tapi dia nggak suka kalau syariat Islam ditebar di negara. Kalau dia muslim tapi dia nggak suka kalau hukum jilbab diberikan kepada muslimah-muslimah yang ada di negara. Dia nggak suka. Bagusnya tuh di negara perempuan nggak usah pakai jilbab. Nah kalau begitu jadinya perangin deh. Perang. Belum kafir dia, belum kafir, belum tentu kafir.
Hatta yafi'a ila amrillah, sampai dia menjalankan perintah Allah, sampai dia taubat. Ayo, gitu. Makanya tempo dulu banyak ulama juga jawara juga. Ditenteng itu langsung. Lu ngomong apa? Dan ini benar. Ulama-ulama kita tempo dulu, karena ulama kita jawara juga, ahli zikir juga, thariqah juga, semuanya. Ulama-ulama kita sempurna zaman-zaman dulu. Ditenteng, lu mau apa? Ayo, lu mau apa sekarang? Enggak. Udah ditenteng dia. Bahkan terkadang nentengnya dengan jari kelingking. Ada salah satu guru saya dihadang habis dihadang di malam hari sama penyambret atau maling dan sebagainya, dihadang. Ada listrik, ada tiang listrik, diambil aja tuh tiang listrik, tek, maling lari langsung. Ini guru saya. Maling lari. Lah kalau tiang listrik dibegituin dengan tangannya, bagaimana dia lari kelojotan. Lah kita perlu juga kayak gitu. Makanya kalau jadi ulama, zikirnya yang kuat. Ulama si kendor, jatuh tuh, berdarah ya. Jangan, ulama kuat. Baca wiridan, baca zikiran, baca ini dan ini. La ilaha illallah. Ulama baru disembur doang sama orang mental. Jangan, kalau jadi ulama kuat. Zahir batin kelihatannya sih memang lemes, tapi singa lagi ngantuk. Kalau misalnya itu kira-kira diambil kumisnya kan masya Allah. Ulama kayak begitu jemaah. Sejatinya guru-guru itu harus kayak begitu, zikirannya kuat. Ada orang nelu dia tuh, yang nelu yang kena. Dan kita harus juga kayak begitu. Kita pecinta mereka, para ulama-ulama saleh, jangan kosong zikir. Ada zikir khusus. Gitu. Ada zikir khusus itu ada di dalam kitab Khulasatul Madad Habib Umar. Baca, dapat ijazah, baca, insyaallah luar biasa, lebih daripada segala-galanya. Lebih. Gitu. Lebih daripada kita belajar ilmu ini dan itu, ilmu ini dan itu, ilmu ini dan itu, tapi pada jalurnya, pada jalannya, baik laki maupun perempuan. Perempuan lagi mau sholat subuh, ada orang yang ganggu, dia gebrak sendalnya doang, tuh orang jatuh, bluk, tuh perempuan, gitu. Bagaimana laki? Gitu. Jadi seorang muslim jangan teledor, seorang muslim jangan teledor, kuat. Al-mu'minul qawiyyu khairu wa habbu ila Allah minal mu'minul dha'if. Orang yang mukmin yang kuat zahir batin, zikir dan sebagainya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Ya jamaah. Ya. Emang pada zikiran apa sih? Masa diteluk kena? Belum zikir ente kalau begitu jadinya, diteluk kena, disantet kena. Zikirannya nggak kuat kalau begitu jadinya. Kuatin. Anak ngaji kuat. Kita nggak pernah nyantet orang, andaikan disantet, mereka yang nyantet kena. Gitu. Kan banyak tuh mereka para ulama-ulama saleh. Mereka ngadain maulid, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Tuh dukun banyak. Dia padahal tuh ulama cuma baca ya Rabbi sholli ala Muhammad. Tuh dukun dengan tempayan-tempayannya pada hancur berantakan di dalam rumahnya. Tapi harus kuat. Kekuatan ulama kuat, zahir dan batin. Mau tuh ulama muda, mau ulama tua, apalagi kuat. Kan malu lagi ceramah kemudian ngeluarin darah. Kenapa disantet? Malu. Ya, kuatin zikiran. Apalagi kita menemukan banyak musuh model kayak gini. Tenteng, itu jalan terakhir. Tuk. Kita ambil debu, dia kelejot. Waduh, kalau begitu jadinya iya dah. Gitu. Ada waktu lembutnya mereka para ulama, ada waktunya tegas. Tapi tegas jangan orang dipukulin, hancur.
Jangan orang yang dipukul, debu yang dipukul. Seperti dalam sabda baginda Rasulullah ketika dalam keadaan perang Badar, itu baginda Rasulullah ngambil debu, syatil wujuh wa anatil hayyul qayyum, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mereka orang-orang kafir tidak melihat. Terbutakan ketika itu dengan genggaman dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, debu yang beliau genggam. Syahatil wujuh wa anatil wujuh lil hayyil qayyum. Gitu. Dan itu diamalkan oleh orang tua kita tempo dulu, ulama-ulama kita tempo dulu. Mereka para wali songo dakwah tidak dengan dakwah ilmu saja. Ada kekuatan batin yang dimana orang yang niup tertiup bahkan. Ada orang mau mencelakakan, justru dia yang mau mencelakakan tercelakakan. Ada ilmunya. Mereka para wali songo apalagi di zaman awal, waduh seremnya. Di Cirebonnya, Sunan Gunung Jati, emang tempatnya dulu. Tempat benda-benda gaib, serem, luar biasa. Sunan Gunung Jati, pas. Dan kekuatan-kekuatan yang ada. Kita dakwah bukan cuma lewat kitab saja jamaah. Ada banyak saripati kitab yang di situ zikir. Baca zikir. Tapi jangan untuk sombong-sombong. Wah, ulama lebih kuat dari itu. Jangankan sih cuma sekedar golok dan sebagainya, bom nggak berani tuh bom. Ulama-ulama kita dulu di zaman penjajahan Belanda itu udah ditaruh di bundaran bom. Tahu kan? Kalau zaman dulu bom yang nunduk begitu udah ada di bundaran bom. Bom meriam. Ulama tersebut santai. Jadi ikat semuanya. Pakai sumbu, makanya tuh bom sumbu, disumbu dulu. Disumbu, nggak ngapa-ngapa. Akhirnya dia keluar aja. Company Belanda, apa bahasa Belandanya apa? Perdana, kanan kiri apa-apaan ini? Itu tapi tetap masya Allah terselamatkan. Jalan company Belanda bingung, persis seperti baginda Rasulullah ketika keluar di rumah beliau ketika dicari-cari oleh mereka orang-orang kafir Mekah, nggak ngelihat baginda Rasulullah keluar. Yang ketika itu Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib itu ada di kasurnya baginda Rasulullah, nggak ngelihat semuanya. Padahal mereka mata-matanya semuanya melotot, tapi nggak ngelihat di mana baginda Rasulullah keluar. Allahu Akbar. Entah. Jadi ngaji kita masih panjang. Oh iya, belajar ilmu ini belum. Orang ilmu kita masih cetek. Masih panjang. Ayo ngaji yang banyak. Kalau ilmu yang kayak gitu aja belum dipelajari, berarti masih panjang, betul gak? Tapi bukan untuk sombong-sombongan. Ingat, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk jago-jagoan, bukan untuk jadi ngambil di pasar, iya, ngambil jatah. Enggak. Jangan gitu. Kita untuk kekuatan umat, menjaga umat. Jangan sampai Islam ini diremehin sama mereka. Wala yansurannallahu may yansur. Sungguh Allah bakal menolong bagi orang yang menolong Allah. Innallaha lagawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuat lagi Maha perkasa. Wala una liman walallah. Pemimpin kita adalah orang yang menjadikan Allah sebagai pemimpin. Jangan pernah memilih orang kafir. Sehebat apapun mereka orang kafir, sebaik apapun mereka orang kafir, walaupun mereka rajin sedekah, jangan kita pilih mereka. Kenapa? Allah aja nggak dia pilih. Itu orang kafir Allah aja dia nggak pilih. Bagaimana kita menjadikan dia sebagai pemimpin? Mau apapun, mau dia derma, mau dia bakti, mau dia hebat, apa semua, jangan jadikan dia sebagai pemimpin. Mutlak, dia kafir. Allah nggak dijadikan sebagai Tuhannya. Ibaratnya perempuan-perempuan, kalau misalnya nyari laki-laki, jangan orang-orang yang nggak sholat, ya orang-orang yang nggak ngaji. Allah aja dilupain, apalagi nanti ente perempuan bakal dilupain. Ya kan? Sama kita juga ketika nyari perempuan, kalau perempuan aja nggak sholat nggak ngaji, ngapain kita jadiin sebagai seorang istri? Dia bakal lupain kita nanti akhirnya. Tuh lihat. Jangan sekali-kali memilih orang kafir sebagai pemimpin.
mau RT, mau RW, sampai yang lebih tinggi, sampai presiden sekalipun. Ingat, wacana ini bukan wacana politik, kita lagi ngaji. Enggak sedikit pun saya wacana politik. Ini ajarannya Allah, ajaran baginda Rasulullah. Wa'adauna liman ada, musuhnya kita orang yang memusuhi Allah, itu aja. Musuhnya kita mereka orang-orang kafir. Kenapa orang kafir musuhin Allah? Dia gak nyembah Allah, walaupun kelihatannya baik sama kita, bahkan tuh sedekah buat maulidan, tetap musuh kita. Kenapa? Allah enggak disembah. Apakah sah la ilaha illallah tanpa Muhammadur Rasulullah? Sah enggak? La ilaha illallah tapi dia enggak percaya Muhammadur Rasulullah. Sah enggak? Enggak. Atau ada orang Muhammadur Rasulullah tapi dia tidak la ilaha illallah, enggak sah juga. Gitu. Walikulli man madda ila ahadin min a'da'illah. Musuhnya kita adalah orang yang berlindung kepada musuh-musuhnya Allah. Andaikan tuh ada musuh-musuhnya, andaikan ada orang yang mempunyai kekuatan dari musuh-musuhnya Allah, itu musuh kita. Kalau zaman dulu anjing-anjing Belanda, gitu. Dulu tuh anjing-anjing Belanda, makanya disebut dengan anjing-anjing Belanda. Kenapa? Hidungnya pesek. Bukan Belanda, bukan. Anjing Belanda tuh. Yang ngasih tahu pitung di mana. Yang ngasih tahu ji di mana. Bangsat tuh. Ini kita lagi ngaji tapi ngaji Betawi. Kan kita lagi ngomong pitung. Ya kan? Tuh anjing-anjing Belanda bangsat pada. Kata siapa? Kata pitung. Saya juga ngomong bangsat tuh pada. Gitu. Enggak benar, itu anjing-anjing Belanda yang ngasih tahu ini dan itu, ini dan itu. Itu musuh kita. Itu musuh kita. Dia muslim, tapi kan dia menjadikan tuh Belanda sebagai kekuatan besar buat mereka. Makanya disebut anjing-anjing Belanda. Tuh umat Islam Indonesia 350 tahun dijajah Belanda tuh gara-gara cecenguk-cecenguk kayak begitu. Gara-gara bangsat-bangsat yang ada kayak begitu. Kalau dalam istilah pitung. Ini tinggi sedikit ya, dari arah Hadramaut menuju ke perjuangan pitung agak sedikit, bangsat dikeluarin. Tapi kan ini emang lagi ngaji, ya kan? Kalau kata Buya Ansir emang lagi ngaji, mau ngomong apa lagi? Kita langsung masuk dalam satu sejarah, seakan kita berada dalam sejarah tempo dulu, gitu. 3, orang-orang tua kita tempo dulu atau ulama-ulama tempo dulu dikasih tahu rahasianya. Kemudian mereka orang-orang Belanda pada akhirnya menghardik orang-orang tua kita dan guru-guru kita tempo dulu. Tuh gara-gara siapa? Gara-gara anjing-anjing Belanda. Demen-demen banget cari muka sama Belanda. Itu musuh kita. Nah, sekarang banyak. Cuma namanya apa? Busur. Itu dia. Mau busur mau apa? Itu dia. Itu. Apalagi cebong, ya udah mau ngomong apa, udah itu dia, ya cici melik gitu, ya udah gitu aja. Itu walikulli man madda ila hadin min a'da'illahi yadal'auni aw sanadahum. Mereka ngambil pertolongan sama orang kafir atau mereka minta bantuan sama orang kafir. Makanya jangan pernah minta bantuan sama orang kafir. Jangan pernah minta bantuan. Jangan pernah minta bantuan. Ada bagus juga tuh seorang kiai ngomong, Allah bukan jagain ulama, jagain gereja lagi. Ditampar tuh dia orang. Boleh juga, bagus juga waktu. Harusnya tuh ulama yang dijaga. Betul gak? Ngapa jadi gereja yang dijaga? Benar kali itu. Nah, seperti itu dalam kenyataan kita banyak. Ini karena kita mau hatamin alamaan dikit. Yang ke-18, yang masih mau ikut di sini berarti ngatamin. Gitu. Habisan kalau saya nggak sebentar nggak hatam nih. Atamina asyar yang ke-18, nujahidu fisabilillah bi aqwalina wa fa'alina. Akhlak kita berjuang di jalan Allah dengan ucapan kita, wa fa'alina perbuatan kita, wa amwalina bahkan harta kita, wa anfusina bahkan jiwa raga kita untuk Allah. Enggak perlu pakai takut. Jiwa raga kita untuk Allah. Wadaka huwa tariquna wa syi'aruna. Ini adalah perjalanan kita dan syiar kita. Perjalanan dan syiar kita dakwah
lewat perbuatan, ucapan, harta, semua yang kita miliki untuk Allah. At-tasi' ashar yang ke-19, nahtamu bitarbiyati abnaina wa banatina wa azwajina wa ahlina. Kita mementingkan pendidikan buat putra-putri kita, istri-istri kita, keluarga-keluarga kita. Kok istri-istri? Emang di sini istri-istri. Masa saya mau terjemahkan istri? Saya dosa. Ini Habib Umar bilang istri-istri, kemudian saya terjemahkan istri, saya dosa. Berarti saya khianat sebagai penerjemah. Kadang ada orang, istri dong pakai istri, ini istri-istri. Habib Umar bilang istri-istri, masa saya kurangin? Dosa enggak? Dosa, gitu. Ente sebagai pendengar dengerin aja dulu. Pakai protes lagi. Daripada saya salah, ya kan? Daripada saya, ini ajaran Habib Umar, ajaran Rasulullah, ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Kita punya istri banyak, ajarin semuanya. Kita punya putra-putri, ajarin semuanya. Kewajiban kita mengajarkan tentang Allah dan Rasulullah. Ala wafqi manhaj tarbiyati, menurut kesesuaian metode pendidikan Al-Qur'aniyah, pendidikan Al-Qur'an, wan nabawiyah, dan pendidikan jalannya Nabi Muhammad. Wal 20 yang ke-20, naghrisu fi qulubihim, kita siram hati mereka mahabbatullah, untuk cinta kepada Allah. Bagaimana tuh anak dan istri kita, keluarga kita kembangkan mereka untuk cinta kepada Allah. Wa rasuli, cinta kepada Rasulnya. Kita ajarkan bagaimana rasa kita cinta kepada Rasul, keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah. Kita ajarkan nama-nama Rasulullah, istri-istri Rasulullah, putra-putri Rasulullah, anak cucu Rasulullah, keturunan Rasulullah, mereka para sahabat. Wa ma 'azzamahullah, dan kita ajarkan kepada mereka sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Wa tasghira ma sagharallah, dan menghinakan segala sesuatu yang sudah dihinakan oleh Allah. Kira-kira itu maksiat, hinakan maksiat. Jangan deketin, ajarkan kepada mereka. Nah, jangan bohong. Kita ajarkan kepada istri-istri, jangan bohong, kerabat dan sebagainya. Nakunu lahum qudwatan shalihatan, yang kita buat mereka sebagai contoh yang sangat baik. Beruntung kalau anak kita yang dijadikan idola adalah kita. Mengidolakan bapaknya sendiri. Oh, saya suka banget sama bapak saya. Tingkah lakunya bapak saya, alhamdulillah. Berarti itu kita berhasil mendidik. Dan ajaran-ajaran kita benar, masuk di dalam anak kita. Kita yang dijadikan sebagai tokoh. Kalau anak-anak kita masih mengidolakan Superman, Batman, apalagi ini dan itu, berarti mana kita? Berarti kita nggak dijadikan tokoh buat anak keturunan kita. Kasihan, ya, kasihan. Al-Habib Umar, di mana anak-anak kecil yang ada di Tarim Hadramaut itu idolanya mereka ketika ditanya Habib Umar, idola saya Habib Umar, idola saya Habib Umar, idola saya anak-anak kecil yang baru tumbuh itu mereka idolanya Habib Umar. Coba kita lihat anak-anak kita, idolanya siapa? Batman, Superman, Gaban, apalagi? Spiderman, Ipin Upin dan sebagainya. Mana ulamanya? Karena berarti ada kekosongan pendidikan kepada anak keturunan kita. Mereka nggak suka gamis, sukanya apa? Ya udah suka Superman apa semuanya. Oh, terbang, Allah Akbar. Memang sih anak kecil, berarti kita belum mendidik mereka. Belum mendidik mereka. Belum masuk tarbiyah kita kepada mereka kalau begitu jadinya. Idz ta'limu wad dalalatu bil aqwali umurun nadhariyatun tudraku bil basair. Karena ajaran dan dalil yang disertai dengan ucapan itu satu pandangan yang bisa dilihat dengan pandangan mata. Wa ta'limu wad dalalatu bil afal, namun pengajaran yang dilakukan dengan perbuatan yang lebih tinggi lagi itu umurun badihiyatun, itu adalah satu pandangan yang sangat indah, tudraku bil absar, yang bisa dijumpai dengan pandangan batin lebih tinggi. Ada orang dakwah lewat lisan, ada orang dakwah lewat akhlak, lebih mengena akhlak daripada cuma sekadar lisan. Tapi andaikan dipadu antara lisan dan akhlak, itu lebih istimewa. Wa arbabul absari aktsar, dan pandangan-pandangan mata kasat lebih banyak. Karena orang ngajar
banyak enggak dari hati, cuma sekedar ngajar saja. Pulang ngajar dapat duit, pulang ngajar dapat duit. Pulang ngajar dari sekolah atau dari kampus atau dari majelis salim atau di mana saja berada, yang penting duit. Mau tu jamaah mau benar enggak, yang penting duit. Oh, kewajiban saya ngajar. Enggak tahu bahwa kewajibannya untuk membina umat. Ini banyak perbedaan besar. Di mana ada ulama yang tujuannya untuk membina umat. Itu akar-akarnya tuh ditembus. Dibanding cuma sekedar ulama yang cuma sekedar ngajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam, pulang. Beda dengan sentuhan di mana ulama-ulama bagaimana agar umat bersatu, agar umat itu terus dalam keadaan istiqomah. Beda. Kalau guru-guru yang model seperti itu banyak, cuma ngajar doang, ngajar doang, ngajar doang, hatta menjadi ulama besar. Tapi nggak ada gairah untuk merubah tatanan masyarakat yang ada. Cuma sekedar ngajar aja udah, gitu. Yang namanya murabbi, guru murabbi itu bukan cuma sekedar ngajar, tapi kita diaturkan untuk berada di hadrah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tersampaikan di jalur baginda Rasul Muhammad. Kalau kita ngaji dengan seorang murabbi. Tapi kalau kita ngaji cuma sekadar dengan seorang syekh, cuma ngaji doang. Karena guru banyak. Bisa jadi guru kita ada 100, 200, 300. Tapi kita nggak disampaikan ke Rasulullah. Orang cuma ngajar doang ngaji. Hatta kitab yang paling besar atau kitab yang kecil nggak disampaikan ke Rasulullah. Orang tujuannya ngajar. Tujuannya bukan sekedar ngaji. Mau ente ngaji tidur kayak mau enggak gimana, enggak diarahin ke Rasulullah. Enggak didoain tuh murid-muridnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Yang kayak gitu banyak. Ya. Ini dikatakan banyak. Wa turun nafsi bima tara wa tujahidu aktsar. Dampak jiwa yang engkau lihat, yang engkau saksikan lebih banyak. Wa a'maq, dan lebih dalam min atariha, daripada dampak bima tasma'u wa tatakhayyal, daripada yang kau dengar dan kau hayalkan. Jadi yang kita lihat tuh, kekuatan pandangan kita kan lebih kuat daripada cuma sekedar pendengaran. Artinya tuh ulama-ulama yang ngajarin kita untuk dekat kepada Rasulullah itu kuat. Masuk di dalam hati kita. Di dalam hati kita, ketimbang cuma ulama cuma sekedar ngajar saja. Ini ingat ya, saya nggak gimana-gimana. Ini kan lagi ngajar, nggak ada gimana-gimana. Ini apa yang ada di dalam, dan kita lagi mendalami kitab Khuluquna. Al-Hadi wal Ishuruna yang 21, nastafidu min ayyi dzi fikrin. Kita selalu mengambil manfaat dari sebuah pemikiran. Au hikmatin, atau satu hikmah, au mauhibatin, atau pemberian. Kalau ada ulama, ambil manfaatnya, ucapannya apa semuanya ambil manfaatnya. Hatta tuh misalnya ada ulama dinasihatin sama ulama yang lain, ambil. Apalagi sih kita bukan ulama, dinasihatin sama ulama, ambil. Kalau perlu kita tulis, kalau perlu kita hafal. Wa nastasmiru mawahibahum, dan kita jadikan hasil dalam pemberian mereka. Makanya mereka para ulama selalu siwak ada, tulisan ada, pulpen ada, buku kecil ada. Kita lihat Al-Habib Umar sang pembuat sang karya ini dalam kitab Khuluquna ini, itu beliau kalau misalnya mendengarkan ucapan-ucapan yang masih asing, hatta dari murid-muridnya beliau tulis. Terkadang ketika beliau sebelum ceramah, murid-muridnya dulu yang ceramah. Ada sesuatu yang asing atau bagaimana, atau belum pernah dijumpai, beliau tulis, beliau hafalkan. Ini dari muridnya. Bagaimana kita yang dapat dari mereka para ulama, dari guru-guru kita, lebih layak kita untuk tulis. Makanya sangat indah kalau kita ngaji, kita berada di dalam satu perkumpulan pengajian dan sebagainya, ada buku, ada pulpen, tulis. Karena kita ngambil manfaat. Yang terkadang ucapan dari mereka para ulama kita nggak jumpai di dalam kitab, nggak kita jumpai. Saking itu datang langsung dari hadrah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka para ulama-ulama Rabbani, mereka para ulama-ulama yang udah dekat kepada Allah, terkadang kita jumpai di dalam kitab, kita kebet kitab nggak ketemu. Ketemunya di hati-hatinya mereka, di lisan-lisannya mereka. Kalau kita mau ulang lagi kan susah, ya kan? Susah. Tapi kalau kita udah tulis, kuat. Taktub ahsan mat
tasma. Engkau tulis itu lebih baik daripada engkau dengar. Taktub ahsan ma tasma. Watsani wal 20 22 la tahtagir min khalqillahi ahada. Jangan engkau remehkan makhluk Allah satu orang pun, jangan. Siapapun jangan engkau remehkan. Wa bihasabi mar'in min acari an yahgira akhahul muslim. Cukup seseorang itu di antara ahli keburukan kalau dia menghina saudaranya muslim. Ketika dia menghina saudaranya muslim, dia udah buruk. Khuluquna ma anfusina, akhlak kita terhadap diri kita bagaimana nih? Ya. Yang pertama, nurabbi anfusana wa nuzakkiha. Kita selalu mendidik diri kita. Didik diri kita. Caranya banyak dekat dengan ulama. Banyak dekat dengan guru. Banyak dekat dengan Al-Qur'an. Banyak dekat dengan hadis. Cuma lagi-lagi Al-Quran dan hadis tanpa bimbingan ulama kita nggak bisa. Kita membaca berbagai macam ilmu tanpa bimbingan ulama pun tidak bisa. Nurabbi, kita didik diri kita. Wa nuzakkiha, bukan cuma sekedar kita didik, tapi kita sucikan. Kita didik. Ibarat kuda ketika terdidik kan dilatih. Kuda yang terdidik berarti kuda yang terlatih. Muslim yang terdidik, yang terlatih. Siapa yang melatih? Guru. Siapa yang melatih? Guru. Mereka para aulia, mereka para ulama yang mendidik diri kita. Wa nuzakkiyah, dan kita selalu mensucikan diri kita. Wa nutahhiruha, dan kita selalu membersihkan hati kita. Wala na'manuha, jangan pernah merasa aman dengan diri kita. Jangan pernah merasa aman. Saya udah ngaji nih, ahli surga, jangan ya. Banyak orang kok ngomong kayak gitu. Sudah ngaji ahli surga. Ente mau surga, anda doain. Astagfirullahaladzim, lagi ngapa ente? Jangan merasa aman diri kita. Hati-hati itu. Karena setan gampang banget masuk. Wa syaitanu yajri. Dan setan itu bahkan bisa berlari majradam, di tempat aliran darah. Bisa berlari tuh. Di mana darah kita masih mengalir, di mana kita masih hidup, gampang banget tuh setan. Masya Allah. Hati-hati. Nah makanya perkuat diri kita dengan ngaji dan ngaji ilmu, akhlak lagi, zikir dan sebagainya. Wa nafsi wa man sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa. Dan yang merusaknya fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan dialah Allah yang Maha memberikan ilham buruk atau baik. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan hati. Wa qad khaba man dassaha. Dan merugi orang yang selalu mengotori hati. Mau tahu urusan orang, itu enggak benar. Ngotorin hati itu. Mau tahu aja urusan orang. Emang tuh dia udah beli baju baru apa? Astagfirullah. Katanya ngaji di Guru Sya'ban. Katanya ngaji khuluquna. Dia udah ke Tanah Abang emang. Astagfirullah. Model dia ke Tanah Abang, Allahu Akbar, dengan nada miris, itu udah jelek-jelekin jamaah. Enggak manfaat kita ngaji, enggak ada manfaat. Enggak manfaat kita antara subuh dengan isyraq, enggak ada manfaat. Kenapa? Mencibir orang. Model kayak gitu. Lebaran lagi. Setiap hari ngerokok. Bisa jadi itu. Ketika malam Idul Fitri dia nangis. Dia taubat di hadapan Allah. Sementara orang yang mencibir itu dia merasa bangga. Setan dia. Iblis bahkan bisa jadi dia merasa bangga. Nggak ada orang seperti saya. Semua nih, dari semua di sekitar Masjid Guru Sya'ban atau masjid-masjid yang saya sang diraja. Waduh, saya rajanya, saya kebaikan. Orang melakukan kebaikan kan gara-gara saya. Astagfirullah. Nggak benar jadi. Yang dicibir dia bisa menjadi benar, dia taubat. Yang mencibir ahli maksiat. Jadi jangan pernah kita merasa walaupun kita ngaji, zikir, apa semuanya hebat, kemudian merasa bahwa diri kita pintar, alim dan sebagainya. Salah. Atau kita merasa bahwa majlis taklim kita yang suci, yang lain kotor. Guru kita ini adalah ini, guru kita ini Habib Umar, guru kita Muhammad Syafi'i Azami, guru kita yang lain apaan? Enggak boleh. Ngapa ente ngomong kayak begitu? Semua ulama benar. Semua para kiai benar, semua para habaib benar. Jangan digolong-golongin.
Jangan dipecah-pecah. Betul gak? Cuma secara kebetulan alhamdulillah guru kita Habib Umar. Alhamdulillah guru kita Muhammad Syafi'i Azami. Alhamdulillah. Iya kan? Enggak ada masalah kan? Guru yang lain ini guru enggak ada masalah. Semuanya kan berada dalam satu ajaran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati itu. Hati-hati, jangan sekali-kali untuk memetakan mana kalangan habaib, mana kalangan kiai. Jangan pernah memetakan mana di antara kiai dan mana di antara habaib. Jangan pernah memetakan. Apalagi membanding-bandingkan. Kalau kita ngaji banyak di antara guru-guru yang aja, jangan sekali membanding-bandingkan. Kalau ini mah guru hebat, yang dia apaan tuh? Enggak boleh. Ente ngaji, tetapi masih jelekin guru. Pantes ngaji di mana aja nggak ada manfaatnya. Pantas ngaji di mana aja nggak ada manfaatnya. Masih begitu-begitu juga. Kenapa? Jangan ngebandingin guru. Kan banyak kan orang ngaji, gurunya banyak. Apalagi di sini di Guru Sya'ban, gurunya banyak. Jangan dibanding-banding. Semuanya benar. Semuanya benar. Kok semuanya benar? Iya dong, semuanya benar. Kalau enggak ngapain nanti capek-capek ngambil ilmu dari mereka? Betul nggak? Semuanya benar. Jangan sekali ngebanding. Ingat. Terkadang ada di dalam diri kita, waduh, jangan, udah cukup. Jangan sekali ngebanding. Para nabi dan rasul semuanya baik. Mereka para wali semuanya baik. Para ulama semuanya baik. Jangan dibanding-banding. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kami tidak pernah membanding-bandingkan, enggak pernah membeda-bedakan para rasul yang ada. Al-Quran, Allah yang berfirman. Cuma memang ada nabi yang paling agung, Nabi Muhammad namanya. Ta'arafin nafsa la ta'man ghawailaha. Jangan santai, saya terburu-buru barusan. Ta'arafin nafsa la ta'man ghawailaha. Fad nafsu akhbatu min sab'ina syaitana. Kenalilah jiwa. Jangan kau merasa dengan tipuan jiwa. Ini jiwa kita banyak tipuan. Kita udah ngaji, oh alhamdulillah udah ngaji. Jangan-jangan ntar malam 27 Ramadan, malam Idul Fitri, malam Lailatul Qadar. Pokoknya kalau malam Lailatul Qadar saya nggak mau kasih tahu yang lain. Apaan itu? Saya nggak mau ngasih tahu Ustaz Abdul Aziz, biarin dia aja cari sendiri. Ini lagi yang gedean dikit badannya. Saya nggak mau kasih tahu. Yang namanya orang baik ngasih tahu kebaikan. Itu udah dia tertipu tuh, dia sudah tertipu. Dia anggap itu Lailatul Qadar, menurut dia pokoknya yang dapat Lailatul Qadar saya aja, yang lain enggak dapat. Cuma permasalahan, andaikan ente masuk surga sendiri, ente mau enggak masuk surga sendiri? Dulu saya kecil, waktu lebaran Idul Fitri ke Binaria atau ke dekat TVRI apa namanya sampingnya? Taman Ria. Kamu jadi Binaria? Astagfirullah, Binaria lagi. Salah ngomong. Maafin saya. Maksud saya bukan Binaria. Itu mah Binaria tepi laut. Enggak, ngapa jadi itu saya ngomong. Taman Ria. Tapi saya masuk sendiri Taman Ria. Ada ondel-ondel, ada ini semuanya. Enak gak? Ketika enak banyak orang. Sama kita di dalam surga juga, semakin banyak kita keruk orang di dalam surga, semakin nikmat. Tebar kebaikan. Jangan kita merasa nih duit, punya duit. Yang ada di dompet itu ada bagian buat orang. Kenapa ente cuma sekedar beli baju untuk ente doang? Kasih yang lain, itu maksudnya. Paham gak jemaah? Paham gak jemaah? Duit sih THR, alhamdulillah THR. Tapi ente sedekah gak? Di balik THR-nya ente, ada sedekah yang harus ente berikan kepada yang lain. Iya. Jangan mau kaya sendiri dong. Jangan mau benar sendiri dong. Itu tuh lihat, itu jiwa benar-benar, aduh benar-benar. Kita udah merasa pintar sedikit, merasa biarin yang lain semuanya di bawah saya. Enggak boleh. Ulama tidak seperti itu. Ulama ngajarin ilmu semuanya 100%. Guru beksi, guru silat bisa jadi. Nanti ini anak ditipu nih sama murid anak kasih 40% aja. Guru silat bisa jadi. Tapi kalau guru agama semua ilmu dikasih.
Dan dia nggak pernah takut saingan dan nggak pernah takut tersaingi dengan muridnya. Bahkan dia girang kalau anak dan muridnya lebih alim daripada dia. Saya mendengar sendiri dari ucapan guru saya, Al-Habib Umar. Saya sendiri mendengar ucapan dari guru saya, Muallim Syafi'i Adzami. Saya girang banget kalau ada anak dan keturunan dan murid-murid saya lebih daripada saya. Semua ilmu diungkap. Kenapa kita harus tutup-tutupin? Itu jiwa tuh, pelit tuh jiwa. Kita punya ilmu, ya ngaji cuma, ngajar cuma 100.000 sampai 2 jam, capek nih. Astagfirullahaladzim. Jangan. Hatta orang ngaji sama kita, enggak ngasih duit sama kita, enggak ngasih bayaran, biarin waktunya ngaji. Kasih tebar kebaikan. Paham nggak jemaah? Yang seperti ini nguatin diri kita. Jangan sekali-kali segala semuanya duit dan duit. Kenapa? Fan-nafsu akhbathu min 70 syaitanan, karena jiwa itu lebih keji daripada 70 setan. Jiwa yang ada di dalam diri kita, merasa bangga, merasa pintar, merasa alim, merasa segala-galanya, itu lebih keji daripada 70 setan. Kalau satu setan aja terkutuk, satu setan terkutuk, bagaimana 70? Paham jemaah? Jadi apa daya kita di hadapan Allah? Yang kedua, at-tsani, la nusrifu fil akli wa syurbi, jangan memperbanyak makan dan minum. Ini kalau udah makan, rajanya makan. Kalau udah minum, rajanya minum. Benar sih puasa Ramadan, tapi kalau udah buka, sekira-kira maghrib dia nggak kuat. Apalagi tarawih, ngantuk, kebanyakan tidur, kebanyakan makan, kebanyakan tidur, betul nggak? Nih, adab kita dengan diri kita. Makan secukupnya, alhamdulillah. Fasulsun li ta'ami wa sulusun li syarabi wa sulusun li hawa. Sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat nafas. Jangan semuanya buat makan. Makan, Masya Allah, sampai dia minum, nyesek dia. Asalis yang ketiga, la nuqsirul manam, kita enggak boleh memperbanyak tidur. Rugi. Nanti datang di hari kiamat, orang yang merugi adalah orang yang tidur melulu. Ja'a yaumal qiyamah muflisan. Nanti kelak dia datang di hari kiamat dalam keadaan merugi. Siapa? Apakah dia ahli maksiat? Tidak. Ahli tidur. Ahli tidur. Dia nempel dikit, dia tidur. Astagfirullah. Sempet-sempetnya lagi ngaji dia tidur. Lagi zikir baru nempel dia tidur. Allah Akbar. Padahal udah tidur di rumah. Di rumah udah tidur. Giliran ngaji ngapa jadi tidur juga? Banyak tidur. Ini kan lagi ngaji ya, nggak ada gimana-gimana. Gitu. La ilaha illallah. Benar-benar tidur udah kuat di majelis dipakai tidur. Ini sampai jatuh kita, Allah Akbar. Kebanyakan tidur. Allah Akbar. Arabi yang keempat. Naqassisu juz'an min awqatina lil muthala'ah. Kita khususkan ada bagian waktu kita untuk muthala'ah kitab. Baca-baca. Karena jendela ilmu dengan banyak baca. Kita lihat ada seorang penceramah, itu mulu ceramahnya. Benar-benar. Berarti nggak pandai dia baca kitab. Bacanya nggak dalam, ilmunya nggak banyak. Itu mulu. Dari satu Jumat berikutnya itu lagi yang dibahas. Di ceramah itu lagi. Ada 30 ceramah, semuanya itu juga. Allah Akbar. Pantesan dia hafal. 30 ceramah itu juga. Yang namanya ulama 30 ceramah semuanya beda-beda. Yang namanya ulama di dalam majlis talim terkadang dari 1, 2, 3, 4 ada beberapa puluh majlis talim, kitabnya berbeda-beda. Itu lautan namanya. Jadi kita khususkan bahagian waktu kita untuk muthala'ah, banyak baca Al-Qur'an, hadis, ilmu. Banyak baca. Biasakan kita untuk sering membaca. Nunammi ma'lumatina, kita perkaya maklumat kita. Jangan enggak doyan baca, doyanin kita baca. Baca. Wa nuwassi'u mafahimana, dan kita perluas pola pemahaman kita. Wa nu'ammigu afkarana, dan kita dalami pola pemikiran kita. Karena orang kalau misalnya dia sudah bijak, mudah semuanya.
Bijak karena banyaknya ilmu. Orang bijak tanpa banyaknya ilmu nggak bisa. Al-khamis, yang kelima, nastafidu wa naltaqitul ibara. Nastafidu wa naltaqitul ibara. Kita ambil dan kita naltaqit itu asalnya ngambil dari jalanan, kita ambil. Kita ambil manfaat dan kita ambil berbagai macam ilmu. Wal izati, nasihat. Wat tajaruba, tajarub itu pengalaman. Bisa jadi ulama muda, tapi yang ada di hadapannya orang tua. Orang tua kan pengalamannya banyak. Ente ulama, kan ente masih muda. Ini di hadapan ente ada orang tua, pengalamannya banyak. Ambil ilmu dari orang tua. Ini yang beruntung. Jangan pernah merasa bahwa ente punya alim, ilmu. Ulama, sehebat-hebatnya ulama terkadang masak indomie aja nggak bisa. Masak indomie yang enak nggak bisa. Boleh jadi dia berbagai macam kitab dia hebat. Masak indomie nggak bisa. Goreng kentang nggak bisa. Masak nggak bisa. Betul nggak? Jangan sombong. Gitu, jangan sombong. Karena di balik ilmu ada ilmu yang banyak. Yang bisa jadi kita ilmu ini kita bisa, yang lain kita tidak bisa. Ambil pengalaman yang banyak dari orang yang ahli pengalaman. Min kulli ma yamuru bina fi hayatina. Ketika bergantinya kehidupan kita, ketika kita hidup ini, kita ambil pengalaman. Oh ya Allah, orang yang kayak gini seperti ini, orang seperti ini, seperti ini. Dekat kita banyak dengan orang tua, dengan mereka para ulama, orang-orang tua dan sebagainya. Ambil ilmunya, ambil pengalamannya. As-sadisu, yang keenam, yuratibu yunadhimu kullun minna. Kita menartibkan dan kita merumuskan pemasukan kita, keuangan kita. Masarif dakhlihi, pemasukan, liyadmana sarfaha fil makanil munasibi, untuk kita daya gunakan di tempat yang sesuai. Wa yasrifu fi ma huwa aula, dan didaya gunakan di tempat atau waktu yang lebih istimewa. Kita punya harta, enggak semua harta buat ini dan itu, ini dan itu. Kita curahkan, oh ini buat ini. Kita atur harta kita. Terkadang nih kita mau ke mall atau kita mau ke pasar, rencananya cuma beli 3. Kenapa ketika kita ke mall atau ke pasar bisa jadi 30? Tidak terencana namanya. Habis duit kita di situ. Habis duit di situ. Betul nggak? Nggak terencana. Akhirnya ngutang. Kan nggak benar. Karena hidup itu bagaikan pasar yang besar. Al-hayatu kasugil kabir. Hidup bagaikan pasar yang besar. Coba jamaah renungin. Pasar yang besar. Kita jalan, kita ambil berbagai macam kue, buah-buahan, kita ambil aja, kita ambil. Tapi ingat, di akhirnya kita bayar. Itulah kehidupan. Di akhirnya ada pertanggungjawaban. Kita udah ngambil ini dan itu. Itu pasar besar. Jangan gampang banget ngambil tapi kita nggak mau bayar. Jangan gampang banget kita melakukan sesuatu nanti pada akhirnya tidak ada pertanggungjawaban, ada pertanggungjawaban besar kita. Ini hidup kita bagaikan pasar besar. Paham nggak jemaah? Al-hayatu kasugil kabir. Gitu. Allahu akbar. As-sabi, yang ketujuh, nub'idun nadhara wa nu'iddu lil mustaqbal. Jangan kita menjauhi pandangan picik dan untuk memasuki masa yang akan datang. Artinya jangan gampang amat berburuk sangka sama orang, karena hidup kita bakal berkelanjutan. Kita buruk sangka sama orang, tau-taunya dia jadi apa? Besan kita. Astagfirullah. Kita udah buruk sangka. Ini tuh orang ini, anak kita sama anak dia sukaan. Ngapa jadi besan? Tuh ente sih buruk sangka mulu sama orang. Betul gak? Itulah hidup. Jadi besan. Dan ini banyak kejadian. Bencinya Masya Allah, kalau udah berantem luar biasa. Ngapa jadi anak kita suka nama anak dia? Besan. Terkunci di akhirnya. Tuh lihat. Betul gak ibu-ibu? Bu? Iya. Benar kan? Ya Allah. La naqtaru bimigdar. Jangan tertipu dengan kadar kemampuan kita.
kita ilmuwan, kita hebat, kita punya jabatan, kecil itu semuanya. Jangan tertipu dengan yang kayak gitu. Kita jadi orang kaya, oh nih orang kaya, mobil saya hebat dan sebagainya. Au mansibin, atau kedudukan, nih kedudukan kita di masyarakat, atau kedudukan kita, orang semuanya pada cium tangan sama kita, misal. Au jahin, atau mahkota, au malin, atau banyaknya harta, au sanain, au nasrin, atau pujian orang, atau pertolongan orang. Jangan tertipu. Ngapain pakai tertipu yang model-model kayak gitu? Kita dipuji orang, kemudian kita lupa ibadah. Saya nih, saya astagfirullah. Yang kesembilan, at-tasi' la nai'asu wa la natabarramu bi fagrin. Kita tidak boleh berputus asa dengan kemiskinan. Tetap kita bersungguh-sungguh, kita miskin, kita sakit, kita tidak ada harganya di sisi masyarakat. Terus kita bersungguh-sungguh. Terus lagi bersungguh-sungguh. Au syiddatin, atau bahaya, au bitilain, atau musibah, au hazimatin, atau kekalahan. Ada satu kekalahan, kita terkalahkan dengan ini dan itu, biarkan. Jangan frustasi. Hidup, bangkit kembali. Al-ashir yang ke-10, 'alallah wahdah i'timaduna wa ilaihi istinaduna. Hanya kepada Allah kita berpegang teguh. Hanya kepada Allah kita berpegang teguh. Wa ilaihi istinaduna, dan kepada Allah tempat sandaran kita. Jangan kita pernah merasa bahwa di belakang kita ada pejabat, ada orang kaya. Enggak. Allah sebagai backingan kita. Allah sebagai kekuatan kita. Al-hadi ashar yang ke-11, nata'arafu ilaihi fir rakha'i fayu'arrifana fi syiddati. Kita selalu mengenal Allah di kala luas, maka Allah bakal mengenal kita di kala sempit. Kalau kita lagi sehat, kita zikir, kita dekat Allah, kita sakit, Allah bakal nginget kita. Enggak usah takut. Kita sakit, kita dalam keadaan kejatuhan, kita dalam keadaan musibah, Allah bakal nginget kita. Tapi kebanyakan orang kalau lagi punya duit dia lupa sama Allah, giliran miskin dia ingat Allah. Ngapain tuh dia ngaji? Nggak punya duit pasti. Bener. Tumben dia ke masjid, pasti ada masalah. Bener. Ente ada masalah? Iya bener. Baru dia ke masjid. Jangan dong, jangan. Kita ingat kepada Allah di seluruh kehidupan kita. Ya kan? Terkadang kita ada masalah sama orang, kita musuhan sama Allah. Kita bermasalah dengan orang, ngapa jadi Allah yang kita salahin? Enggak ke masjid. Masalahnya dia sama tempat kerja, masalahnya dia sama keluarga, sama tetangga, ngapa jadi enggak ke masjid? Ngapa jadi Allah disalahin? Kan nanti masalah sama orang lain. Betul enggak? Jangan dong. Enggak boleh kayak gitu. Justru semakin punya banyak masalah, semakin kita banyak dekat kepada Allah, Allah makin sayang. Emang kepada siapa lagi kecuali kepada Allah? Wa huwa hasbuna. Dialah Allah sebagai pencukup kita. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik pemimpin. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami. Ini penutup dari Al-Habib Umar. Ya Allah ya Tuhan kami, ya man waffaqa ahlal khairi lil khairi. Wahai zat yang memberikan taufik. Taufik itu kemudahan. Wahai zat yang Maha memberikan kebaikan, kemudahan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan, terhadap kebaikan. Orang melakukan kebaikan, kalau dia ahli kebaikan, gampang banget melakukan kebaikan. Mau ngaji gampang, mau bangun malam gampang, mau zikir gampang, mau baca Quran gampang, mau melakukan kebaikan yang lain gampang. Kenapa? Dia ahli kebaikan. Wa a'anahum ali. Zat yang Maha menolong mereka untuk selalu melakukan kebaikan. Kita minta kepada Allah, waffiqna lil khairi, ya Allah berikan kami taufik untuk melakukan kebaikan. Wa'inna alaih, dan tolong kami untuk selalu melakukan kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada kami di dunia itu kebaikan. Ulama mengatakan kebaikan itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ada yang mengatakan istri yang salehah, anak saleh dan salehah. Ada yang mengatakan kehidupan yang tidak dengan nafsu birahi. Wa fil akhirati hasanah, dan berikan kepada kami akhirat kebaikan. Ada ulama mengatakan kebaikan di akhirat adalah surga dan ridhanya Allah. Wa qina adzabannar, ya Allah jauhkan kami dari azab api neraka. Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Wa israfana fi amrina, dan
sesuatu yang berkelebihan dalam urusan kami. Urusan kita banyak banget berkelebihannya. Watsabbit aqdamana, kokohkan kekuatan pijakan-pijakan kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Tolong kami ya Allah dari gangguan mereka orang-orang kafir. Wa sallallahu wasallama ala 'azimil akhlaqi. Semoga kasih sayang Allah dan salam sejahtera tersanjung kepada yang mempunyai keagungan akhlak. Wa habibil khallaq, dan tersanjung terhadap sang kekasih yang mempunyai akhlak yang sangat agung, yaitu Nabi Muhammad. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya Nabi Muhammad. Wa sahbihi, kepada sahabatnya Nabi Muhammad. Wa tabi'ihi ajma'in, dan kepada pengikutnya semuanya. Dan mudah-mudahan kita masuk dan dikelompokkan oleh Allah pengikut Nabi, keluarganya Nabi, para sahabatnya Nabi, dunia dan akhirat kita. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, khuluguna sudah kita selesaikan secara pembahasan. Tinggal pengejawantahan dalam hidup kita sehari-hari. Kita lihat hasil dari khuluguna. Dan alhamdulillah, saya sudah beritahukan kepada jamaah bahwa khuluguna sudah saya rampungkan dalam terjemahan. Dengan banyak juga saya banyak berdiskusi dengan Habib Ali bin Yahya, yang beliau sang penulis. Saya punya guru, managib guru saya Maulana Syafi'i Azami, sumur yang tak pernah kering. Itu lewat tulisan-tulisan beliau terangkum sumur yang tak pernah kering. Dan saya banyak diskusi sampai pada akhirnya terbitlah terjemahan khuluguna lewat tangan saya. Alhamdulillah, Allah mudahkan. Tepat di tanggal 30 Sya'ban selesai khuluguna. Dan sudah naik cetak, dan alhamdulillah Jumat besok baru diambil khulugunanya gitu, insyaallah. Dan juga ada satu karya saya yang berjudul Nasihat-nasihat orang terdekat gitu. Alhamdulillah. Jadi juga sudah naik cetak langsung 2 kitab. Ini tahaddusan bin ni'mah. Maksudnya apa? Ini saya ngomong menguatkan diri saya untuk selalu nulis lagi. Nulis, berkarya lagi, berkarya. Bukan cuma sekedar ceramah, bukan cuma sekedar ngajar, bukan cuma sekedar datang ke kota, kampung, pelosok, pedesaan. Ini, tapi lewat karya juga, tulis. Karena berapa banyak mereka para ulama bisa jadi ngajar, bisa jadi ceramah, tapi nulisnya tidak. Maka dari itu saya mencoba untuk itu semuanya dari berbagai macam kemampuan yang saya miliki untuk bisa mendekati sebuah kesempurnaan. Tujuannya untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Saya untuk membahagiakan guru-guru saya gitu. Dan doa untuk almarhum orang tua saya, almarhum Haji Ahmad Mukarram bin Kiai Haji Ahmad Ghazali Mahalli, yang saya persembahkan dari 2 karya itu, pahalanya untuk orang tua saya. Diampuni dosanya oleh Allah, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, diagungkan oleh Allah sampai berada di dalam a'la faradisil jinan bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan yang berkehendak untuk 2 kitab itu bisa lewat Ustaz Abdul Aziz dan Al-Akh Abdul Wali, insyaallah. Yang mau silakan lewat kedua tokoh kita di Masjid Guru Sya'ban ini. Kemudian jamaah, mohon maaf kekeliruan, kesalahan saya dalam kajian kitab khuluguna dalam bulan suci Ramadan ini. 8 kali pertemuan, dan ini sudah di yang ke-8-nya. Pastinya banyak kekeliruan, kesalahan, kekhilafan, kealpaan. Saya minta maaf jamaah sekalian. Dan apalagi kita sekarang berada di 26 Ramadan, memasuki malam 27, malam keramat. Ya, memasuki malam keramat. Kalau kita lihat, kita udah girang-girang, turun hujan. Kita girang-girang, turun hujan. Girang-girang, turun hujan. Jadi mudah-mudahan ntar malam, andaikan tuh enggak turun hujan, bisa jadi Lailatul Qadar.
kalau enggak tanggal 28, kalau enggak tanggal 29, kalau enggak yang tersisa gitu. Jadi di antara ciri Lailatul Qadar tidak hujan, tidak panas, tidak dingin, adem gitu. Mudah-mudahan kita bakal dapetin di sisa-sisa waktu gitu. Tapi tidak bakal bisa mendapatkan kecuali puasa yang benar, tarawih yang benar, ngaji yang benar, hati yang benar, akhlak yang benar. Insya Allah dia bakal dapetin. Walaupun dia nggak tahu bahwa itu adalah Lailatul Qadar. Saya minta maaf kekurangan kesalahan saya, wabil khusus, wabil jamaah dan sebagainya. Dan doakan saya tanggal 9 Mei bertepatan dengan 8 Syawal, saya, istri, ibu, kemudian anak saya Muhammad Ghazali yang pernah satu waktu juga ikut ngaji di sini, itu rencana saya ngirim anak saya Muhammad Ghazali di usia 12 tahun untuk belajar di Tarim Hadramaut, untuk bergabung dengan kakak dan empoknya. Itu kakaknya ya, anak saya Umar Khairul Hidayat sudah lebih dahulu untuk belajar di sana. Kemudian kakaknya Balqis Aisyah Khairul Hidayat, putri saya, sudah juga belajar di Tarim Hadramaut. Kemudian adik bontot saya Maulida Zainab Hidayati juga alhamdulillah sudah berangkat di sana. Dan ada santri-santri saya udah ada juga yang berangkat ke sana alhamdulillah. Dan ini Syawal, tanggal 8 Syawal atau 9 Mei saya akan mengirim Muhammad Ghazali anak saya untuk belajar di sana. Ya, baru lulus SD. Ini lulusan juga belum. Ya kan, Ramadan ini belum lulusan, tapi udah ujian. Gitu. Doain biar kuat anak saya, biar betah. Dan juga doain bapaknya dan maknya. Gitu. Jangan dipikir gampang naruh anak di luar negeri. Kalau kangen luar biasa. Kalau anak kita ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, naik kereta kangen bisa, naik pesawat bisa, atau naik mobil, bisa gak? Bisa. Ini bagaimana ceritanya kalau kita kangen? Gitu. Di luar biasa perjalanan. Tapi itulah, saya ingat orang-orang tua dari guru-guru saya seperti itu. Habib Salim bin Hafidh 9 tahun, kakeknya Habib Umar dari Bondowoso itu akhirnya belajar lagi ke Tarim, akhirnya menetap di Tarim. Bapaknya Habib Hafidh itu di Bondowoso, nikah, punya anak Habib Salim, kakeknya Habib Umar, 9 tahun. Habib Ali Kuitang itu dari Jakarta ke Tarim Hadramaut di usia 11 tahun. Habib Ali Kuitang, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Hamci Kuitang. Kemudian Habib Utsman bin Yahya, mufti Betawi, itu dari masa kanak-kanak pula belajar ke Tarim Hadramaut. Jadi itu sudah perjalanan dari guru-guru kita, dan itu semuanya untuk kebaikan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah jadikan wali min auliyaillah, bal min kibaril auliya, menjadi ulama dan bahkan di antara pembesar para ulama saleh insyaallah. Untuk anak-anak saya, jamaah, murid-murid saya, wabil khusus Umar Khairul Hidayah, Balqis Aisyah Khairul Hidayah, Maulida Zainab Hidayati bin Haji Ahmad bin Bakar bin Kiai Ahmad Ghazali Mahalli, dan Muhammad Ghazali anak saya. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Jamaah mau maafin saya kan? Mau maafin saya? Mau ngelunasin hutang saya? Orang saya nggak punya utang sama jamaah. Alhamdulillah saya kan nggak punya utang. Iya lagi, kalau iya berarti saya mau punya utang dong. Kejebak nih jamaah. Enggak, alhamdulillah saya nggak punya utang sama jamaah. Dan maafin kesalahan saya dalam pergaulan saya dengan jamaah, zahir dan batin. Insya Allah ketemu di akhir Syawal atau Syawal Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah setelah pulang dari Tarim Hadramaut. Dan doain saya panjang umur, sehat walafiat. Gitu. Kalau nggak panjang umur ya nggak ketemu di sini lagi. Panjang umur, sehat walafiat. Untuk dakwah banyak di hadapan Allah, istri saya, ibu saya, dan doain anak-anak saya semuanya jadi wali min auliyaillah, pembesar para wali dan santri-santri yang belajar juga di sana. Demikian